Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi umur panjang, sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Langsung saja pada pertemuan pagi hari ini saya ingin menerangkan tentang kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran yang isi peta konsepnya yaitu kitab Al-Quran, pengertian Al-Quran, nama-nama lain dari Al-Quran, dan isi pokok kandungan Al-Quran. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi yaitu untuk mengetahui seberapa peserta didik bisa memahami keterangan-keterangan yang saya utarakan. Itu tujuannya evaluasi, untuk mengetahui kompetensi peserta didik menerangkan materi-materi yang saya terangkan. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari qoro'a yaqro'u Qur'anan, yang artinya membaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah adalah firman Allah yang berisi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan membacanya termasuk ibadah. Ini Al-Quran. Makanya ibadah yang paling mulia di sisi Allah adalah membaca Al-Quran. Afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang utama dari umat-umatku tidak lain adalah membaca Al-Quran. Fungsi dan tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia maupun di akhirat. Agar hidup kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat, jangan lupa berpegang teguh kepada Al-Quran agar hidup kita semua di jalan yang lurus. Amin Allahumma amin. Yang nomor 2, nama-nama lain Al-Quran. Al-Quran mempunyai nama-nama lain, Di antaranya satu Alkitab. Alkitab yang artinya dibukukan. Namanya Alkitab. Al-Quran zaman Nabi itu belum dibukukan. Zaman Nabi Muhammad SAW itu Quran itu tertulis di batu-batu, tertulis di daun-daun kurma, ada yang di babah kurma. Mulai dibukanya Al-Quran yaitu mulai sahabat Utsman. Mulai sahabat Utsman itu dicetak cuma 6 Al-Quran saja, ditaruh di masjid-masjid yang besar atau di kota-kota yang besar. Terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang bunyinya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang nomor 2 yaitu Al-Furqan. Al-Furqan yang mempunyai arti pembeda. Artinya pembeda. Maksudnya di dalam Al-Quran itu menerangkan sesuatu yang hak dan yang batil. Contohnya yang hak, kita disuruh melaksanakan sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu sesuatu yang jelas, sesuatu yang benar. Ada juga menerangkan sesuatu yang batil, yang salah. Contohnya kita dilarang mencuri. Wassariku wassariqatu
faqta'u aydahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Jadi di dalam Al-Qur'an itu menerangkan mana yang jelas benarnya, mana yang baik dan mana yang batil. Mana yang benar kita ikuti, kita lakukan perintah-perintahnya, dan mana yang salah kita tinggalkan. Yang nomor 3, ad-dzikr. Nama lain Al-Quran ada ad-dzikr. Ad-dzikr yang mempunyai arti peringatan, ya, peringatan. Banyak ayat-ayatnya yang berisi peringatan kepada manusia itu dalam Al-Quran. Ini terdapat di Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang bunyinya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya saya menurunkan Al-Quran wa inna lahu lahafizun, dan saya yang menjaganya. Selanjutnya isi-isi pokok Al-Quran, isi-isi pokok kandungan Al-Quran sebagai sumber ajaran Al-Quran yang universal. Ya, Al-Quran mengandung ajaran utuh dan berpadu sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun isi pokok kandungan Al-Quran, Al-Quran yang terdiri dari 114 surat, terdiri dari 6.660 ayat, yang terdiri dari 1.027.000 huruf. 1. Ajaran mengenai akidah dan tauhid. Itu di dalam Al-Quran yang pertama mengenai ajaran akidah dan tauhid. Jadi keyakinan, akidah yaitu mengajarkan tentang rukun iman. Ya, rukun-rukun iman, ada iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir. Nah, itu. Selanjutnya yaitu menerangkan tentang tauhid, yaitu keesaan Allah. Tentang tauhid yaitu menerangkan tentang keesaan Allah, ya. Keesaan Allah yaitu mengajarkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah satu. Ya. Selanjutnya evaluasi, ya. Yang pertama, jadi tujuan evaluasi yaitu untuk mengetahui seberapa kemampuan peserta didik untuk memahami materi-materi yang saya terangkan, ya. Yang pertama, jelaskan pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah. Yang nomor 2, sebutkan 2 dari nama-nama lain Al-Quran. Yang nomor 3, jelaskan fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Yang nomor 4, sebutkan isi pokok Al-Quran. Sebutkan isi pokok Al-Quran. Yang nomor 5, tulislah dalil yang menerangkan nama Al-Quran tentang Al-Furqan. Ya. Dari saya cukup sekian, semoga ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.